Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pati. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai bukti aksi nyata pada modul 2.3 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9, materi coaching supervisi akademik. Berikut adalah percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama salah satu rekan guru di SDN Sumbersari 02 yang bernama Bu Agus Retnoningsih yang mengajar di kelas 6. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Bu Ria. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ria sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya Bu Retno, hari ini saya akan melakukan observasi pada proses pembelajaran yang Bu Retno lakukan di kelas. Sebelum melakukan observasi, terlebih dahulu kita melakukan percakapan pra-observasi. Bisa dibilang ini adalah supervisi berbasis coaching dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Bu Retno lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu? Ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Retno melakukan proses pembelajaran di kelas, agar bisa lebih siap, lebih percaya diri, dan Bu Retno bisa memberikan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi murid. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu? Boleh, silakan. Pertanyaan yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada supervisi kelas kali ini? Oke. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di sini ada tiga. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada bacaan tentang keormanan. Yang kedua, siswa mampu merancang teks pidato tentang bermusyawarah dengan kriteria tertentu setelah membaca contoh. Dan yang ketiga, siswa dapat membacakan rancangan teks pidato di depan teman-temannya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini berkaitan dengan materi kepemimpinan dan teks pidato ya Bu? Ya. Nah, selanjutnya untuk area pengembangan yang ingin dicapai. Area pengembangan seperti apa yang ingin Bu Retno capai yang saya bantu untuk diobservasi? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai di sini yang pertama yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar, dan yang kedua yaitu penerapan KSE untuk memusatkan perhatian peserta didik pada pembelajaran. Biasa, berarti area pengembangan yang ingin dicapai adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar dan penerapan KSE untuk memusatkan perhatian peserta didik pada proses pembelajarannya. Nah, dari segi strategi seperti apa yang akan dilakukan nanti? Untuk strategi yang akan saya pakai yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar peserta didik yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nanti saya akan membagi siswa menjadi dua kelompok berdasarkan gaya belajar di kelas saya, yaitu gaya belajar visual dan auditori. Untuk model pembelajarannya di sini saya akan memakai model pembelajaran STAD (Student Achievement Division). Baik. Berarti rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan metode pembelajaran STAD. Ya. Kemudian untuk medianya, nanti media seperti apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran? Untuk medianya di sini saya menggunakan media berupa gambar orang pidato, kemudian ada teks pidato, dan juga ada video orang sedang berpidato. Luar biasa sekali. Jadi untuk media kita menggunakan gambar orang berpidato, contoh teks pidato, dan video orang sedang berpidato. Nah,
Kira-kira kapan Bu Retno mau melakukan pembelajaran? Kebetulan pembelajaran itu akan saya lakukan hari ini, tepatnya setelah jam istirahat. Oke, jadi nanti saya langsung ke kelas Bu Retno ya. Oke, boleh? Setelah observasi nanti, kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Baik, jadi hari ini nanti ya Bu Retno ya, pembelajarannya setelah istirahat nanti saya akan langsung masuk ke kelas Bu Retno. Ketika dalam observasi nanti, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran yang Bu Retno lakukan. Setelah proses pembelajaran selesai, kita akan kembali bertemu ya Bu. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Bu Retno dapatkan dari percakapan ini tadi? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana saya dapat memanfaatkan media yang telah saya siapkan dalam pembelajaran sehingga nanti peserta didik itu bisa terlibat aktif, dan juga saya dapat mengkondisikan peserta didik itu untuk mengikuti pembelajaran secara aktif, lancar, sehingga pembelajarannya dapat berjalan dengan baik. Luar biasa sekali. Jadi Bu Retno sudah ada gambaran ya nanti seperti apa yang akan dilakukan, medianya bagaimana, sudah siap, sudah lebih percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran. Ya, tentunya sudah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang. Mari kita istirahat dulu dan dilanjutkan observasi. Terima kasih Bu Retno. Sama-sama Bu ya. Selamat siang anak-anak. Sudah siap belajar kembali? Ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Belajar. Oke. Terima kasih sudah siap belajar ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 7 subtema 3 pembelajaran kedua. Masih ingatkah kalian tentang pemimpin idolaku? Siapakah pemimpin idolamu? Coba, siapa yang mau kasih jawaban pemimpin idolanya Bu Jari? Mas Rizal, siapa pemimpin idolanya? Ronaldo. Yang lainnya? Siapakah pemimpin idolamu? Misalnya Mas Rizal mengidolakan Ronaldo, Ane mengidolakan Bapak Presiden Jokowi Dodo. Ada lagi yang punya idola? Semua anak pasti punya idola. Mas Anwar, idolanya siapa? Bapak Soeharto, tokoh Presiden Indonesia kedua. Mbak Anggur, siapakah tokoh idolamu? Bapak Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Mas Rizi, siapa tokoh idolanya Mas Rizi? Siapa Mas Rizi? Siapa sama seperti Mas Rizal? Ronaldo, tokoh sepak bola, betul? Nah, Mas Jovan, siapa tokoh idolanya Mas Jovan? Sama seperti Mas Rizal, baru ingin mendengar tokoh idola yang lain selain Ronaldo ataupun Bapak Presiden Indonesia. Mbak Fitri, siapakah tokoh idolamu? Oh, Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Mbak Rusna, siapakah tokoh idolanya Mbak Rusna? Bapak Prabowo. Tokoh idolanya di sini adalah tokoh yang hebat-hebat semua. Kalau boleh tahu, mengapa anak-anak mengidolakan tokoh tersebut? Mas Alfan, mengapa Mas Alfan mengidolakan Bapak Soeharto? Apa yang Mas Alfan idolakan dari Bapak Soeharto? Karena bijak. Apalagi selain bijak? Apa? Karena amanah. Boleh Mas Rizal. Kenapa Mas Rizal mengidolakan Ronaldo? Oh, sepak bola. Bermain karena Ronaldo itu sangat bertanggung jawab. Mbak Fitri, kenapa mengidolakan Pak Ganjar? Apakah yang ingin kamu tiru dari Pak Ganjar? Seorang gubernur Jawa Tengah. Kenapa Mbak Fitri? Apa yang diidolakan dari Pak Ganjar?
tanggung jawab, dan lain sebagainya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membaca salah satu dari bacaan tadi. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin, sehingga untuk mengatasinya semut itu bekerja di musim panas, mengumpulkan bahan makanan sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan di sarangnya supaya mereka tidak kelaparan di musim dingin atau musim hujan. Semut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Meskipun dia punya kelebihan, dia tidak sombong. Nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sekarang, ibaratnya kalian adalah seorang pemimpin. Tentunya kalian punya kelebihan dan punya kekurangan. Guru akan membagikan kertas. Nanti anak-anak tuliskan kelebihan dan kekurangan kalian. Kemudian tuliskan apa yang akan kalian lakukan dengan kelebihan dan kekurangan yang tersebut. Mengerti? Bisa dipahami? Nah, sekarang guru bagikan ya. Mas Alfi kekurangannya melarang terus-menerus. Mas Alfi ini suka marah-marah memang. Mas Alfi tidak bisa fokus, kadang bertanggung jawab, kadang tidak. Itu ya. Anak-anak sudah menuliskan kelebihan, kekurangan, dan apa yang akan dilakukan? Ya. Oke, nah sekarang siapa yang ingin maju pertama kali untuk membacakan hasil kerjanya? Saya. Oh ya, silakan Mas Rizal dibacakan ke depan supaya teman-temannya bisa mendengar semua. Yang keras ya. Silakan dibacakan Mas Rizal. Kelebihan saya adalah juara tiga tingkat kecamatan Kayen. Ada bermain voli, Terus? berani, suka menolong. Kekurangan saya adalah orang bertanggung jawab, kadang-kadang berbohong, ngobrol sambil mengerjakan tugas. Yang akan saya lakukan adalah memperbaiki kekurangan saya, menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan, berlatih voli supaya bisa menjadi atlet. Terima kasih, tepuk tangan Mas Rizal. Nah, sekarang siapa lagi yang mau membacakan hasil kerjanya? Oke, Mas Alfa, silakan maju ke depan, dibacakan yang keras supaya teman-temannya bisa mendengar semua. Itu adalah suatu waktu. Allah itu berolahraga, jadi olahraga menjadi kecamatan. Kewenangannya adalah tidak bisa fokus, bertanggung jawab. Membantu orang menjadi aku mengembangkan bakat saya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Alfa. Anak-anak sudah membacakan kelebihan, kekurangan, dan hal-hal yang akan dilakukan dengan kelebihan dan kekurangannya. Sekarang guru akan membentuk kelompok. Satu kelompok ini dibentuk menjadi 2 kelompok. Kelompok satu beranggotakan Sida, Rizik, Rehan, Abdul, Aufal, Alfi, Anggun, dan Risa. Kemudian kelompok 2 beranggotakan Jovan, Asha, Riza, Irsya, Musna, Fitri, dan Ginza. Sudah paham anggota kelompoknya? Sekarang silakan anak-anak berdiri, duduk secara berkelompok. Anak-anak masih ingat bunyi silang ketiga Pancasila? Sini coba apa bunyinya silang ketiga? Persatuan Indonesia. Betul sekali, Persatuan Indonesia. Sikap atau perilaku apa saja sih yang mencerminkan nilai-nilai Persatuan Indonesia? Satu apa coba? Sikap yang mencerminkan nilai Persatuan Indonesia. Dari nomor 2. Tolong menolong, betul. Selain tolong menolong, gotong royong. Nomor 1.
bacalah teks yang ada pada lembar baca yang Ibu bagikan. Kemudian silakan tuliskan atau catatlah beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolahmu. Kerjakan bersama teman sekelompokmu. Bisa? Jangan lupa tuliskan nama anggota kelompoknya di pojok kanan atas. Silakan anak-anak berdiskusi. Silakan utarakan pendapat kalian secara bergantian. Oke? Silakan salah satu menjadi penulis. Siapa yang jadi penulis? Silakan ditunjuk anggota kelompoknya. Silakan salah satu jadi penulis. Nah, ditulis namanya di pojok kanan atas. Nama anggota kelompok. Nanti masing-masing mengutarakan pendapatnya ya. Satu-satu menyampaikan pendapat yang disepakati. Oh iya, ini sesuai ya, baru itu. Ini semua nama anggotanya. Karena silakan diskusikan kegiatan di sekolah apa saja yang membutuhkan gotong royong. Langsung memberikan jawaban. Oke, ya, Bagusna, kira-kira apa tadi Bagusna? Yang butuh lihat kelas, ini apa? Membersihkan halaman, gotong royong. Yang lainnya, sama memberikan diskusi kelompok. Kelompok Mas Aksan. Membersihkan selokan, boleh silakan menulis Mas Rizal. Kemudian disertai atasannya ya. Kegiatan di sekolah dia membutuhkan gotong royong. Bisa tolong dibacakan. Baca yang pertama pada kerjasama membersihkan halaman sekolah bersama. Betul, itu gotong royong ya. Melakukan makan kelas bersama. Betul, ada lagi diskusi kelompok bersama juga bersama. Apa lagi? Ada lagi? Belum ada? Kalau belum ada silakan didiskusikan. Yuk, masing-masing memberikan pendapatnya. Apa tadi bersama? Membersihkan WC bersama. Betul. Itu butuh kerjasama dan gotong royong. Nah, silakan yang lain, Mas Reden, Mas Abdul, Mas Rizky diberikan pendapatnya, didiskusikan, kemudian diberi jawabannya. Jangan lupa nanti disertai alasan ya. Nah, kalau sekarang lihat di saya ada gambar tokoh sedang berpidato. Ini ya, adalah dampak sebagai dia memberikan pidato secara persuasif untuk mengajak pendengarnya melakukan suatu kegiatan. Kita butuhkan teks pidato silakan dibaca yang nanti kalian kerjakan buatlah pidato persuasif pada teks yang sudah
Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Hafiz. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak hal. Coba sebutkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Satu, tentang apa tadi? Pidato. Selain tentang pidato, kepemimpinan dalam kelompok ini jawabannya apa? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini selain pidato? Kepemimpinan apa tadi? Tanggung jawab, gotong royong, nilai persatuan dan kesatuan. Anak-anak nanti di rumah tolong bersama orang tua kalian carilah kegiatan-kegiatan yang menunjukkan sikap kepemimpinan, gotong royong, dan musyawarah di sekitar tempat tinggal kalian. Nanti jawabannya ditulis di buku tulis. Kemudian akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Paham? Terima kasih, hari ini anak-anak sudah belajar dengan baik, dengan giat. Terima kasih kerjasamanya sehingga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Silakan anak-anak kemas, kemudian kita berdoa bersama. Kemudian pulang kembali ke rumah masing-masing. Silakan dikemas. Silakan Mas Lizzy dipimpin berdoa sebelum pulang. Assalamualaikum Jurnal. Waalaikumsalam. Ya. Saya minta waktunya sebentar ya Bu. Sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin ya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Retno terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan. Sebelumnya saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Retno terkait dengan proses pembelajaran atau pada saat observasi kelas kemarin. Saya awalnya merasa deg-degan, merasa tegang, merasa gugup, tapi lama-kelamaan saya bisa sampai dan juga merasa lega karena pembelajarannya menjadi jauh lebih baik. Saya juga menggunakan media pembelajaran yang tidak seperti biasanya. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Bisa ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian bagaimana tahapannya? Kalau tahapannya tentunya yang pertama saya menyiapkan perangkat pembelajaran ya, kemudian dulu area pengembangannya yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar dan penerapan KSE untuk memusatkan perhatian peserta didik pada pembelajaran. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE. Menurut Ibu itu sudah berjalan dengan baik atau sudah berhasil? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun tentunya ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi. Nah, menurut Ibu kekurangannya seperti apa? Untuk kekurangannya tentunya sering dialami oleh beberapa guru lainnya ya. Yang pertama ada beberapa siswa yang kurang aktif saat belajar, kemudian juga ada beberapa siswa yang kurang berpartisipasi saat pelaksanaan diskusi kelas. Jadi menurut Ibu kendalanya adalah ada beberapa siswa yang kurang aktif dan hanya mengandalkan teman buku. Iya, betul sekali. Nah, terkait dengan kendala yang dihadapi, apa yang akan Bu Retno lakukan agar semua murid aktif dan berpartisipasi dalam diskusi kelompok? Yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan mengetahui dulu kesiapan belajar murid, kemudian saya menyesuaikan pembelajaran saya dengan belajar murid.
kemudian saya akan lebih mengetahui minat belajar, gaya belajar, dan tentunya saya akan lebih memperhatikan kesepakatan kelas yang sudah kami buat dan kami sepakati supaya pembelajaran di kelas nanti bisa lebih menyenangkan, lebih aktif, dan berhasil dalam proses pembelajaran ini. Luar biasa sekali rencananya ya Bu. Retno nanti akan lebih memperhatikan kebutuhan dan kesiapan belajar murid dan juga akan melihat kembali tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat. Mudah-mudahan apa yang Bu Retno rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kira-kira Bu Retno akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Bu Retno bicarakan tadi? Insya Allah secepatnya saya akan melakukan perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran. Baik Bu Retno, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Retno rencanakan bisa secepatnya direalisasikan sehingga murid lebih aktif dan pembelajaran lebih baik lagi. Untuk hari ini sekian dulu, terima kasih atas waktunya. Kita sudah melakukan percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Retno. Sama-sama.